Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi kaidah pencacahan atau counting rules ya. Apa itu aturan atau kaidah pencacahan? Yang pertama aturan penjumlahan ya. Aturan penjumlahan pada suatu himpunan S ya, jika terbagi dalam himpunan bagian yaitu S1, S2, S3 dan sampai Sn, maka jumlah unsur yang berada di dalam himpunan S sama dengan jumlah semua unsur yang ada dalam setiap himpunan bagian dari S. Atau dapat dirumuskan S sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 dan seterusnya sampai S tambah Sn. Contoh, di sebuah toko terdapat handphone merek A 7 model, merek B 5 model, merek C 3 model. Berapa banyak model handphone di toko tersebut? Nah, ini menggunakan aturan ini jumlahnya. Nah, langsung kita dapatkan yaitu 7 tambah 5 tambah 3 yaitu ada 15 gitu ya. Ini aturan penjumlahan gampang banget, tinggal menjumlahkan saja ya. Misalnya juga di kasus-kasus yang lain, misalnya di sebuah showroom ya, jual beli sepeda motor, di sana ada berbagai macam merek kendaraan roda 2, misalnya Yamaha ada 7, Honda ada 8, kemudian Suzuki ada 9. Berapakah banyaknya model di toko di showroom tersebut? Tinggal menjumlah daripada angka-angka banyaknya angka-angka sepeda motor pada toko tersebut. Sekarang aturan perkalian. Prinsip dasar dalam aturan pengisian tempat ini penting. Jika suatu kejadian dapat terjadi dengan N1 cara, kejadian kedua dapat terjadi dengan N2 cara, kejadian ketiga dapat terjadi dengan N3 cara dan seterusnya, maka kejadian-kejadian dengan urutan yang demikian dapat terjadi dengan N1 kali N2 kali N3 kali dan seterusnya cara. Contohnya, contoh 1, dari kota A dan B dihubungkan dengan 3 jalan, sedang dari kota B ke C dihubungkan dengan 2 jalan. Berapa banyak rute perjalanan dari kota A ke kota B dan dilanjutkan dari kota B ke kota C? Kita gambar dulu ya. Dari kota A ketika B ada 3 rute atau 3 jalan. Dari B ke C ada 2 jalan. Nih ya. Berapa banyak cara? Banyak rute perjalanan dari A ke C melalui B. Nah, contoh saja misalnya 1, 4, 1, 5. Nah, itu contoh. Sehingga ini tinggal mengalihkan saja ya. Banyak rute perjalanan dari A ke B dengan dilanjutkan ke B ke C adalah dari A ke B 3 jalan kali 3 kali 2 6. Nanti ada 6 rute yang mungkin bisa dilalui ya. Itu. Misalnya di kasus lain ya, misalnya dari A ke B 5 rute, B ke C 3 rute, C ke D 4 rute, begitu misalnya, ya tinggal ngalihkan saja. Nah, tinggal ngalihkan banyaknya rute itu. Kemudian dalam kasus lain juga, contoh 2, dengan angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dibuat bilangan terdiri dari atas 3 angka berlainan. Berapa banyak bilangan ganjil berlainan yang dapat dibuat? Ini banyak kasus dari soal seperti ini. Ini hanya satu saja, yaitu bilangan ganjil yang berlainan. Nah, penyelesaiannya, kita sediakan kotak 3 kotak ya, karena 3 angka. Nah, 3 kotak ini akan kita isi dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Kita buat bilangan ganjil. Bilangan ganjil berarti pada angka terakhir yang berpengaruh. Kita isi dulu kotak terakhir ini. Mengapa 3? Karena di sini ada 3 bilangan ganjil, yaitu 3, 5, 7. Sehingga kotak terakhir ini hanya bisa diisi dengan angka 3, angka 5, angka 7, yaitu 3 cara. Bukan angka 3 ini ya, tapi 3 cara ini adalah 3, 5, 7. Kemudian kotak yang lainnya, karena ini harus berlainan, tidak boleh ada angka 3, 3, 3 atau 1 atau 2, 3, 3, tidak boleh. Sehingga setiap angka hanya disebut sekali saja. Angka yang sudah dipasang di kotak terakhir nggak boleh dipasang di kotak yang lainnya. Sehingga sisa ini 3, 5, 7. Kemudian sisanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 angka ya. 6 angka dipasang 1 masih 5 angka di sini. Nah, di sini tinggal sisanya lagi
6 angka dipasang 2 tinggal 4 angka. Maka di sini 5 cara adalah 5 ini sisa dari angka setelah dipasang kotak terakhir. 4 ini sisa angka setelah yang 2 dipasang di kotak terakhir dan kotak pertama. Nah, tinggal kalikan saja 5 kali 4 kali 3 dan 60 bilangan ganjil. Gitu ya. Jadi perhatikan, dipahami betul angka-angka ini adalah cara atau banyaknya bilangan yang bisa dipasang. Saya ulangi, kotak terakhir ini bisa 3 cara, mungkin angka 3, mungkin angka 5, mungkin angka 7 lah. Untuk kotak kedua bebas, pertama kedua bebas, tetapi selain angka yang dipasang di sini, sehingga kotak pertama ini ada 5 cara ya. Kalau misalnya satu angka dipasang di sini kan tinggal 5 angka ya, kemudian dua angka sudah dipasang tinggal 4 angka, maka kita beri 4 cara. Berapa banyaknya bilangan, tinggal mengalihkan angka-angka ini 5 kali 4 kali 3 dengan angka-angka 2, 3, 5, 7 dibuat dengan bilangan 3 angka yang benar. Berapa banyak bilangan yang lebih dari 600? Penyelesaian, kita buat 3 kotak lagi ya, kotak lagi. Kemudian kita berpikir angka yang lebih dari 600 berarti kotak pertama yang berpengaruh. Kalau bilangan ganjil itu kotak terakhir harus diisi angka ganjil. Kalau bilangan yang lebih kecil atau lebih dari ya, ini kotak pertama. Nah, supaya bilangan lebih dari 600, kotak pertama hanya boleh diisi dengan angka berapa? Angka 6 dan 7 ya. Maka di sini 2 cara. Ingat, 2 cara ini adalah 6 dan 7. Nah, mungkin angka 6, mungkin angka 7. Ya, karena lebih dari 600. Kemudian kotak yang lainnya sisa angka setelah dipasang di sini, ya, yaitu 5, 4. Jadi 6 kalau sudah dipasang di sini, ya, di sini tinggal 5 angka. 6 angka dipasang 7 angka, ini tinggal 4 angka ya. Nah, kita dapatkan 2 kali 5 kali 4 ada 60 bilangan yang lebih dari 600. Begitu caranya. Ya, saya ulangi. Jadi kotak pertama ini kita mencari angka jika dipasang lebih dari 600, yaitu angka 6 dan 7. Kalau 5 nggak mungkin ya. Nah, kalau di sini angka 5 berarti angka yang terbentuk nanti masih kecil, masih lebih kecil 600. Nah, supaya lebih besar 600, maka kotak pertama harus diisi angka 6 atau 7. Gitu. Maka kita isi dua cara ini adalah 6, 7. 5 ini adalah banyaknya angkanya ada 6 ya. 6 dikurang 1 masih 5. 4 ini 6 dikurangi 2 masih 4, begitu. Sisa angka setelah angka yeleng dipasang di kotak-kotak tersebut. Yang mengalihkan saja 2 kali 5 kali 4 40 bilangan. Kemudian ya, ini latihan nanti dikerjakan saja. Ini latihan ini gampang, tinggal menggunakan aturan perkalian ya, bisa dicoba. Nah, kemudian permutasi. Untuk membahas permutasi, kita kenalkan dulu definisi atau notasi faktorial, karena kita akan banyak menggunakan lambang atau notasi faktorial untuk menghitung. Definisi faktorial ya, untuk setiap bilangan asli n lebih dari sama dengan 2, nilai n faktorial didefinisikan. N faktorial itu, perhatikan, n faktorial tandanya n kecil huruf pentung ya, atau tanda seru. Ini dibaca n faktorial. Definisinya n kali n min 1 kali n min 2 kali n min 3 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. 0 faktorial 1, 1 faktorial 1. Ini definisi. Jadi 0 faktorial 1 dan 1 faktorial 1. Kemudian contoh itulah nilai dari 5 faktorial dan 3 faktorial. Dan 5 faktorial berarti 5 ya, 5 ingat n min 1, n min 2 dan seterusnya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dihitung 120. Jadi 5 faktorial itu nilainya 120. Kemudian tentukan dan 3 faktorial berapa? 3 faktorial berarti dicari sendiri ya. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 gitu. Tentukan nilai dari 3 faktorial kali 2 faktorial. Jawab penyelesaian dikalikan saja. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial berarti 2 kali 1, dikalikan masing-masing 6 kali 2 12.
Pembagian sama saja. Pembagian juga dikalikan masing-masing. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1. 4 faktorial 4 kali 3 kali 1. Kita coret yang sama, hasilnya 30. Ini cara menghitung nilai faktorial. Gampang ya, gampang sekali, tidak sulit ini. Nah, yang urut aja ya, dikalikan secara urut. Ini max terakhir menjadi 1. Nah, gitu. Kemudian kita akan melanjutkan nyatakan dengan notasi faktorial. Nah, biar tinggal 9 kali 8 kali 7 ini supaya tinggal 98 kali 7 hitung aja nih ya. Ya, ini gampang sekali. Yang atas 987054321, yang bawah 654321 kan ini kan dihilang ya. 6 yang 6 sampai 1 dicoret, dengan ini kan hilang, sehingga 9 faktorial dibagi 6 faktorial ya kan. Nah, tinggal ngurutin aja. 4 kali 6 ya sama di atasnya. Nah, 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1. Ini 3 2 1 5 4 3 2 1. Karena 4 kali 6 ya. Kita dapatkan 4 faktorial 4, ini kan ini coret dengan coret 4 kali 6 ya. Ini yang 321 coret dengan 321, yang 4-nya ini dibuat 4321 dibagi 4321. 6-nya ini dibuat 654321 dibagi 54321. Ya, tinggal urutnya aja. Ya. 4 ini 4 angka 4 loh ya. 6 ini angka 6. Jadi angka 4 itu kali 2 faktorial. Buat aja bilangan perkalian secara urut 4321 dibagi 321, kan tinggal 4 saja. 321 coret 321. Untuk 6 sendiri buat aja faktorialnya 654321 dibagi, supaya tinggal 6 saja, bawah dibagi 54321. Sehingga kita tulis ini dinosikan faktorial, yang ini 6 faktorial dibagi ini 3 faktorial, yang 5 ini kali 5 faktorial. Selesai. Diketahui n faktorial sama dengan n 6n n min 3 faktorial. Tentukan nilai n yang memiliki kalimat di atas. Ini persamaan ya. Jalankan saja. Nah, jalankan saja definisinya. N faktorial kan n ya, n min 1, n 2, n min 3. Mengapa kita hentikan di sini? Karena nanti akan kita coret dengan n min 3 itu. Ya. Nah, kalau n min 3 n min 3 coret. Jadi kalau mencoret harus sama-sama faktorial. 2 faktorial dibagi 2 faktorial bisa dicoret. Sehingga kita tinggal mendapatkan ini n dengan n coret, n dengan n coret, n min 3 faktorial dengan n min 3 faktorial coret. Tinggal dapatkan n min 1, n min 2 sampai 6. Ini persamaan kuadrat dipindah ruas ya. Pindah ruas ini difaktorkan, hasilnya n 4 atau n min 1. Ini mana yang memenuhi syarat? Perhatikan. Jika kita simpulkan nilai n yang memenuhi adalah n min 4 atau n min 1. Apakah yang di atas bernilai benar? Nah, jawabnya adalah salah. Artinya apa? Karena untuk notasi faktorial disyaratkan n adalah bilang asli dan didefinisikan 0 faktorial 1 dan 1 faktorial 1, maka yang memenuhi adalah n4 gitu ya. n4. Ya, itu maksudnya. Kemudian kita lanjutkan. Definisi dan notasi permutasi dari unsur yang berbeda. Yang tadi kan faktorial, sekarang kita mencari permutasi. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4 akan dibuat penomoran beda yang terdiri atas 2 angka. Berapa banyak nomor beda? Ya, bila kita akan mendapatkan nomor berbeda, perhatikan diagramnya. Kita bisa membuat diagram supaya mudah dari 1, 2, 3, 4 ini. Yang pertama 1 kita pasang saja 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kemudian yang pertama, yang depan 2 sebaliknya ini 1, 3, 4. Untuk memudah, yang angka pertama 3, maka 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 4. Yang pertama 4, angkanya 41, 42, 43 ya. Ini. Nah, sehingga dalam permutasi 14 dan 41 beda ya. Maka ada 12 ini secara akal saja, secara bodoh ya. Secara bodoh saja seperti ini, kita semuanya paham. Nah, sekarang dari ini nanti kita akan buat rumusnya ya.
Ternyata 12 itu bisa ditulis seperti di depan tadi. 12 itu kalau dibuat